Baik, pada pertemuan kali ini Papa melanjutkan materi minggu yang lalu. Sekarang Papa akan membahas mengenai fungsi if. Fungsi if itu ada tiga, ada fungsi if, fungsi if and, dan if or. Ini fungsi logika untuk menyatakan benar atau salah. Tapi Bapak menjelaskan fungsi if sambil mereview, mengulang materi yang lalu. Yang pertama adalah untuk membuat nomor urut ya secara otomatis. Ketik angka 1, 2, kemudian kamu blok atau seleksi, kemudian kursor diarahkan ke kanan bawah ya seperti ini. Ya, kalau sudah berubah tanda plus warna hitam, kamu klik 2 kali. Sudah otomatis. Kemudian untuk menyentring atau mengutahkan teks judul ini ya sekaligus usah satu persatu, jadi langsung di blok seperti ini, diseleksi. Kemudian kamu klik alignmentnya ini pojok kanan bawah ya. Kemudian yang horizontal kamu rubah menjadi center across selection, terus yang vertikalnya center ya. Oke. Ya, jadi langsung ke tengah semuanya. Kemudian fontnya kamu dibesarkan, terus di bold atau huruf tebal. Nah seperti itu. Kemudian untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan ini cara yang paling cepat adalah kamu di keyboardnya ya, kamu tekan Alt tanda plus, nah langsung enter, itu langsung menjumlahkan. Kemudian di copy, caranya sama seperti tadi, kamu arahkan kursornya ke kanan bawah sampai berubah tanda plus warna hitam seperti ini. Kemudian klik 2 kali ya. Rata-rata masih ingat kemarin apa rumusnya ya, average ya, jadi nggak usah kamu ketik, kalau diketik suka salah. Average, terus kamu seleksi blok nih, nilai ini, terus langsung enter saja, nggak usah diberi kurung tutup juga nggak apa-apa. Nah ya, langsung copy ya, klik 2 kali. Kemudian untuk isi lulus 1 ya, ini ketentuannya adalah lulus 1 apabila nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 80 ya. Jadi rata-rata ini kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80 maka kita nyatakan lulus ya. Kalau kurang dari 80 berarti tidak lulus. Jadi menggunakan fungsi logika. Fungsi logika itu adalah fungsi if. Setiap kita akan menuliskan rumus, jangan lupa selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan if ya. Kemudian kamu klik nih rata-ratanya, akan keluar nih I8. I8 itu adalah alamat sel dari 85 ini. Jadi kalau kamu membaca sel itu dari kolomnya dulu. Ini kolomnya kan kolom I. Kemudian barisnya adalah 8 ini yang warna biru ya. Yang warna biru, ini juga warnanya biru. Kemudian pemisahnya ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Kalau di setiap komputer itu beda-beda ya. Kalau di komputer Bapak ini menggunakan titik koma. Titik koma. Nah, tapi kita logikanya adalah nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan ya. Berapa tadi? 80. Nah, ini kata pemisahnya, titik koma ya. Kita uji kebenarannya. Terus tanda petik, tulis lulus ya, tanda petik lagi, kemudian titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus. Nah, seperti itu. Terus tanda petik lagi, tutup kurung atau kurung tutup. Nah kalau sudah di enter ya. Kemudian untuk mengkopinya bisa langsung ya,
Nah, jadi yang ini tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilai rata-ratanya kurang dari 80. Nah, ini 80 juga tidak lulus karena tadi lebih besar atau sama dengan, ya. Jadi kalau yang tidak lebih besar dari 80 berarti tidak lulus, ya, tidak lulus. Kemudian lulus yang kedua, ketentuannya adalah apabila nilai rata-rata ini 75, lebih besar 75 atau sama dengan. Kemudian nilai pelajaran tidak ada yang kurang dari 70 atau harus lebih dari 70 nih. Jadi ini harus 75 ke atas, ini harus lebih daripada 70. Itu baru bisa dinyatakan lulus. Kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka anak itu dinyatakan tidak lulus. Berarti menggunakan fungsi if and, jadi sama dengan if, ya, if kemudian and, ya, biasa and. Nah, ini kamu klik aja tadi pertama adalah syaratnya nilai rata-ratanya, ya, ini nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 75. Kemudian dari setiap mata pelajaran ini, dari agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, harus tidak boleh kurang dari 70. Berarti sama aja lebih besar daripada 70. Jadi lebih besar 70. Ya, kemudian pemisahnya titik koma, bahasa Indonesia lebih besar 70. Tanda pemisah lagi bahasa Inggris, ya, lebih besar bahasa Inggris lebih besar 70. Kemudian matematika lebih besar 70. Kemudian ditutup kurung tutup, ya, kurung tutup, terus titik koma, tanda petik, lulus, ya, tanda petik lagi, maksudnya di luar ketentuan ini, syarat ini, kalau salah satu tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak lulus. Tanda petik lagi, tidak lulus, ya, tanda petik lagi, tutup. Nah, ini tidak lulus. Nah, kemudian di enter, ya, terus di copy. Nah, ini tidak lulus. Kenapa ini tidak lulus? Karena nilai matematikanya kurang daripada 70, maka tidak lulus. Ini kenapa tidak lulus? Karena nilai matematikanya kurang dari 70. Kenapa ini tidak lulus? Sama juga nih, matematikanya kurang dari 70. Ini tidak lulus kenapa? Karena nilai rata-ratanya ini sudah, nilai rata-ratanya kurang dari, ini nilai rata-ratanya udah betul, ini nilai bahasa Indonesianya. Jadi kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak lulus. Itu yang lulus kedua. Kemudian lulus yang ketiga. Tiga, apabila nilai rata-rata lebih besar daripada 80, karena nilai salah satu pelajaran lebih besar atau sama dengan 90. Kalau yang lulus dua itu tadi salah satu syarat tidak terpenuhi, tidak lulus. Ini kebalikannya yang ketiga. Kalau salah satu syaratnya terpenuhi satu saja, ya, salah satu syaratnya terpenuhi satu saja, yang lain nggak terpenuhi, misalnya nilainya sekalipun 0 misalnya, ya, atau nilainya cuma 10, 20, kalau ada salah satunya memenuhi syarat, maka dinyatakan lulus. Nah, ini menggunakan fungsi yang namanya if or, ya. Jadi ada if and, ada if or. Sama dengan if, ya, kemudian or, ya, or paling bawah, or, klik 2 kali. Tadi syaratnya adalah nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 80, kemudian titik koma. Nah, untuk
pelajarannya harus lebih besar sama dengan 90. Terus titik koma lagi, bahasa Indonesia juga begitu, harus lebih besar sama dengan 90. Titik koma lagi, bahasa Inggris harus lebih besar sama dengan 90. Kemudian matematika juga harus lebih besar sama dengan 90. Terus tutup kurung, kurung tutup, titik koma, tanda petik, lulus. Jadi kalau memenuhi syarat itu lulus. Kalau tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Ya, tidak lulus. Ya, koma, ya, tutup kurung. Terus di enter. Tinggal di copy ke bawah. Bisa ditarik, bisa tinggal diklik saja. Nah, ini kenapa tidak lulus? Nah, karena tidak tidak memenuhi syarat semua ini, ya kan? Karena pelajarannya semuanya kurang daripada 90. Kemudian nilai rata-ratanya 80, tadi lebih besar atau sama dengan 80, ya, tidak lulus. Ini juga begitu. Tapi kalau misalnya nih Bapak coba nih ya, kalau Bapak nilai agamanya Bapak rubah dari 87 diganti 91, nanti jadi lulus, ya kan? Tuh, ini jadi lulus karena salah satu syaratnya itu terpenuhi. Jadi kalau salah satu syaratnya terpenuhi, lulus. Nah, sekalipun misalnya nih Bapak rubah ya nilai 67 menjadi 0, nilainya 0, tetap lulus nih kan, tetap lulus karena salah satu syaratnya sudah terpenuhi. Itu menggunakan if or, ya. Nah, kita unduh untuk Ctrl Z di keyboard, ya, biar cepat begitu. Jadi nggak usah kamu klik ikonnya ini kelamaan, ya. Nanti kalau kalian kerja, cari cara yang paling cepat, cara yang paling mudah seperti itu. Kemudian untuk ranking, ya, ranking ini nanti rumusnya adalah sama dengan rank, ya, rank, klik 2 kali ini yang paling bawah. Kemudian ranking itu bisa menggunakan rata-rata, ya, bisa menggunakan jumlah, terserah, ya. Saya mau menggunakan apa nih, jumlah, mulai jumlah. Jadi jumlah ini, ya, jumlahnya klik, terus titik koma, terus jumlahnya dari atas sampai bawah kamu blok, ya, kamu seleksi seperti ini. Kemudian titik koma lagi, terus kamu klik yang descendingnya atau 0, ya. Kemudian tutup kurung, enter, ya. Jadi ini peringkatnya peringkat 2, peringkat 2. Terus di lock. Nah, ini ada 44433, ya. Kok kembar-kembar banyaknya? Ini karena ada satu kekeliruan. Perhatikan ini. Nah, ini kan yang merah, ya, yang merah di kotak dari Agus Budiman sampai Yayan. Tapi kalau Bapak klik yang ini, nah, kotak yang merah itu kan bergeser ke bawah, ya, bergeser ke bawah. Nah, ini bergeser lagi ke bawah. Ya. Nah, ini coba. Nah, itu bergeser lagi ke bawah seperti itu. Sekarang bagaimana supaya tidak bergeser? Supaya tidak bergeser, maka harus kita kunci atau istilahnya diabsolutkan yang warna merah ini nih. Rumus yang warna merah ini kita absolutkan. Caranya bagaimana? Diberi tanda dolar. Kalau kamu Office-nya Office 2003, 2007, untuk mengabsolutkan suatu sel itu gampang, tinggal cukup tekan F4, ya, di keyboardnya itu F4, itu secara otomatis nanti akan muncul tanda dolar. Tapi kalau yang 2013, 16 dan seterusnya harus secara manual, diketik begini satu-satu, dolar, ya, kemudian tanda dolar,
Jadi setiap alamat selnya ya, dolar, terus dolar, nah, gitu. Terus kita enter, kemudian diklik. Nah, sekarang kita buktikan coba ya di sini. Nah itu kan. Nah sekarang yang ini, nah, tetap kan. Jadi karena sudah dikunci, maka seleksi yang warna merah ini tidak akan bergeser ke bawah. Nah, itu namanya diabsolutkan ya, atau dikunci. Nah, dikunci. Kuncinya menggunakan dolar, bukan pakai kunci gembok. Nah, mungkin penjelasan dari Bapak cukup sekian ya untuk materi kali ini. Bapak menjelaskan tentang fungsi logika. Ya, fungsi logika ada fungsi if, ada if and, dan if or. If or. Jadi kalau ranking dan sebagainya ini adalah tambahan dari Bapak. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya, ini akan Bapak buat video tentang rumus-rumus yang akan kamu pakai. Ya tidak hanya nanti belajar saja, tapi kalau sudah kerja. Mudah-mudahan cukup jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.